Miss tuh Pernah pernah lihat kalau VT saya. kalau Miss tuh pernah apa eh, buka audio room gitu kan, terus ngobrol sama para polisi gitu. Mhm. Nah itu ada polisi salah satu yang namanya Abdul Qadir kan Miss. Betul, betul. Nah sebelumnya tuh saya ada kenal sama satu orang dari aplikasi cari jodoh gitu. Mhm, mhm, Cuman dia menggunakan foto si Pak Abdul Qadirnya. mhm, mhm, Dan terus? awalnya saya beneran nggak tahu kalau dia itu polisi apa bukan gitu. Oke. Nah abis dia ngechat saya gitu kayak pengen deket segala macam, ya saya mikirnya ya udahlah gitu kan, sambil Mhm. saya iseng juga gitu orangnya. Ah, oke. Kamu juga jadi saya iseng. jadi saya ngechat sama dia dari aplikasi, habis itu pindah ke WA. Nah dari WA pertama juga pak ngechat aja Miss, ngechat Mhm. biasa gitu. Cuman Mhm. habis itu dia nanya-nanya kenapa saya nggak punya pacar segala macem. Lalu dia Mhm. mulai ngedeketin saya. Terus Mhm. dia saya pun nggak pernah nanya segala macam, tapi tiba-tiba dia ngirim video dari TikTok, tapi videonya Pak Abdul Qadir. Dan saya Oke. bertanya, kamu seorang polisi? Katanya, iya saya polisi Kampar Kiri di Riau, kata dia gitu. Mhm, terus? Nah habis itu eh, dia sering telepon saya. Mhm. eh, Adalah Miss manggil sayang segala macam karena dia pengen deketin saya gitu kan. Mhm. Nah habis itu Tapi waktu itu kamu sudah sadar belum kalau itu bukan Pak Kadir asli? nggak tahu Miss, Oke. saya benar-benar nggak tahu karena Kamu habis berapa sih sama sama penipu ini? eh, berarti 53 tambah 4 juta, Lima puluh 57 tiga Miss, juta. 57 berarti. 57 57 juta. Kamu dari Riau. Iya. Oke, kamu dari Riau, ditipu oknum yang mengaku Pak Abdul Qadir dari Riau juga. 50 Iya. juta. Dalam jangka waktu berapa lama? Dari tanggal 12 kemarin pas dia nipunya tuh memang tanggal 12. Sampai Tapi sekarang. Berarti hampir 1 bulan dong. berarti dia 9 September dia minjem uangnya buat 4 September dia minjem uangnya, katanya anaknya sakit. Terus tanggal Sebentar, sebentar. 9 Jadi cuma seminggu saja kamu kenal dia, kamu sudah kehilangan 57 juta. eh, dari September Miss. Iya, September, Oktober. Berarti kan 1 bulan, tapi kan baru kenanya kemarin. Iya. 57 juta dengan modus siapa? Anaknya sakit? Seperti apa? Bagaimana? Dia pertama nelpon, dia bilang anaknya sakit, nanya saya ada pegangan apa enggak. Ada suaranya nggak? Ada voice suaranya nggak kalau dia nelpon? Disimpan? Bisa nggak? Oh enggak saya simpan Miss. Oke. sudah gitu sudah gitu dia bilang anaknya sakit gitu. Saya tanya berapa, katanya 1,5, dengan kan dia minjamnya tanggal 4, terus dia bilangnya tanggal 9 mau balikin ke saya Miss. Mm-mm. Udah gitu tanggal 9-nya dia bilang mobilnya rusak, terus dia minjem lagi. Mm-mm. Jadi total 4 juta. Dia nyuruh saya tuh dia bilang mau bayar saya, ntar kalau setelah temennya tuh bayar dia. Mm-mm. Cuman ngirimnya bukan ke rekening dia. Saya nanya kenapa nggak kirim ke rekening kamu aja, katanya kita nih nggak bisa nerima duit, takutnya nanti dikirain suapan, katanya gitu. Jadi Mm. ini kirimnya ke kayak eh, orang kantin aja, katanya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Udah gitu dia kan sebelum ini dia ada video call sama saya Miss, cuman Mm. sayanya nggak screenshot. Mm-mm. Dan benar yang dia video call sama saya tuh mukanya segala macam tuh memang Pak Abdul Qadir Miss. Mm-mm. Terus? Habis itu dia video call sama saya, dia ngomong sama saya, mulutnya segala macam sinkron. Lalu saya bilang coba lihat sekitar, saya bilang gitu kan, karena dia bilang dia lagi di kantor, berarti di kantor polisi lah ya. Mm-mm. Jadi saya bilang coba lihat sekitar, memang diarahin nih ke sekitar. Lalu dikasih lihat di luar, memang ada para polisi yang lainnya juga. Mm-mm. Nah habis itu nggak taunya kenapa saya tergoda pas dia bilang kalau dia tuh pengen segala macam. Jadi kayak terjadi video call seks gitu Miss. Hah? Jadi kamu ada main gitu sama Pak polisi. Cuma dikasih liatin aja gitu. Tapi kan barangmu kamu perlihatkan ke dia juga. Iya. Kamu sudah nggak pakai baju lagi saat sama dia.
Tapi saya di kamar mandi pas itu. Ngerti? Artinya kan kamu ngangkang di kamar mandi. Iya. Tahu nggak sayang, bulan September kemarin saya secara pribadi ketemu sama dia. Dia datang ke Jakarta bersama istrinya. Hubungan mereka sangat baik sekali, nggak ada masalah antara suami istri dan anak-anaknya. Kalau kamu tahu kamu ditipu oknum, dari mana kamu tahu kalau kamu Nah, ditipu pas oknum? pas pas saya ngelakuin ini, Mes, pas saya ngelakuin video call sama dia kan, ngelakuin video call seks gitu, Hmm? kira-kira lewat 2-3 hari, dia pakai nomor itu juga, yang nomor yang video call yang ngechat sama saya, kan saya simpelnya Bang Abdul gitu ya. Hmm. Nah, dia pakai nomor itu nelpon saya. Dia nanya, apakah ini Shirley orang Bengkalis Riau? Yang dia tahu kan saya orang Bengkalis Riau. Terus dengan dia bilang kalau akhir September itu dia mau datang ke Bengkalis Riau itu buat kayak nyamperin keluarga saya segala macem. Hmm. Dan bodohnya nggak tahu kenapa saya percaya aja gitu loh, Mes. Oke, kamu percaya aja. Iya. Habis itu pokoknya setelah video call seks sama dia itu lewat 2 hari, dia pakai nomor Bang Abdul ini nelpon saya, tapi orang lain. Dia bilang, halo ini Shirley Bengkalis Riau, kata dia begitu kan. Terus saya bilang, maaf ini siapa ya Pak? Saya bilang gitu. Karena kan saya dengar bukan suaranya yang ngakunya Abdul itu. Terus dia bilang, saya dari kepolisian juga, nama saya Wayan Wisnu, kata dia gitu. Ibu beneran ya melakukan video call seks bersama Abdul Qadir, kata dia begitu kan. Memang di screenshot ke saya, Miss, tapi karena saya takut saya hapus. Oke, berarti dia bilang bahwa karena ibu seperti ini akhirnya dia diperiksa lah, di apa-apa gitu kan, kamu dimintain uang seperti itu. Terus dia bilang, si Abdul Qadirnya sekarang lagi di BAP, kalau kamu mau ngomong sama dia, mau cara menyelesaikan masalah, boleh, kata dia begitu. Terus saya bilang, jadi ini kayak gimana Pak? Dia bilang gitu kan. Dia bilang, ini ngelanggar hukum undang-undang, ITE segala macam. Kalau misalnya ibu mau dijemput, kita buat surat penjemputan. Kalau ibu mau dijemput, ntar kita 6 tahun penjara. Jadi begitu. Karena saya takut, saya bilang, Pak, gimana kalau selesaikan secara kekeluargaan gitu, saya bilang kan. Terus dia bilang, iya kita ngeperiksanya karena kita berlima, jadi mintanya 20 juta, jadi begitu. Awalnya dia minta 20 juta, saya nyari lah, Mes, kan, duit. Setelah saya kirim, saya bilang, dengan janji Bapak, kalau ini kelar, saya bilang gitu, buat surat perdamaian gitu kan. Setelah itu dia minta lagi, katanya ketahuan sama Kapolres Kapolsek, dia minta lagi 10. Pokoknya berarti total pemerasan mereka tuh 53 juta. Sebelum itu bukan itu, habis itu berarti saya ngirimnya 40, udah kelar lah gitu ya. Jadi saya minta surat saya perdamaian sama dia. Karena itu nanti kamu sama si Abdul Qadir aja, kata dia begitu. Nah setelah itu si yang ngomong sama saya, yang ngakunya Abdul Qadir, dia bilang gini, dia bilang nanti uang kamu aku kembalikan kok, dari gitu. Habis itu aku bilang beneran, kata iya, nanti aku yang kesana apa kamu yang kesini aja, kata dia begitu kan. Kebetulan kan saya dari Bengkalis ke Pekanbaru kan lumayan dekat juga, Miss. Oke. Nah habis itu terus dia bilang dia punya aset ditahan gitu, jadi mintanya. Dok, dengerin dok. Saya ada telepon nih, tapi dengerin dulu ya. Dengerin dulu ya. Dengerin dulu aja. Halo bang. Ya, macam mana kabar bang? Alhamdulillah sehat, Miss. Oke. Anak-anak gimana bang? Alhamdulillah sehat. Oke. Mbak, suaranya sama seperti dia? Coba ulangi lagi, Miss. Oke. Bapak mungkin bisa berbicara, Pak. Oke, gimana, Miss? Aku sekarang lagi lagi sama istri, naik sama anak di Sumatera. Oke, Mbak, suaranya nadanya seperti itu. Karena penipu itu suaranya nggak seperti itu. Suaranya memang mirip gitu, Miss. Iya, karena mereka dimirip-miripin, sayang. Ya, dari mana, Miss, korbannya? Kamu dari mana, Mbak? Dari Bengkalis Riau. Bengkalis berarti kita sama, aku di Pekanbaru loh. Iya.
Iya bang, tapi masalahnya ini orang sudah nggak pakai baju juga bang. Dia diancam-ancam lagi bang. Oh iya itu kan berarti sama dong dengan kasus yang kemarin Miss, yang kasus yang apa seragam di sub, pegawai di sub kemarin yang Oh iya betul betul. kemarin. Gini itu mbak, kan dari Duri dia. Dari gini mbak, Duri itu. gini mbak. Kemarin Iya. itu dia ada dinas perhubungan datang ke kantornya dia, Apa? sama kayak kamu mbak kasusnya, sama. Sama ya. Betul. Jadi penipuannya itu sama. Jadi ini saya kebetulan mereka datang langsung ke kantor, tapi memang tidak terbukti. Karena waktu Iya, video betul. callan itu mereka sudah tahu bahwa kita memberikan edukasi, makanya mereka itu sengaja memancing-mancing sayang. Oh, Tahu nggak ini orangnya sudah seperti apa? Udah tua sayang. Tidak sama dengan yang di fotomu itu. Iya, umur aku udah 46 loh. Nggak sama seperti yang profil yang kamu kasihkan itu sayang. Nggak sama. Itu foto-foto aku yang udah 4 atau 5 tahun yang lalu tuh, Miss. Ngerti nggak sayang? iya ngerti. Oke, terus kalau kamu sadar karena kamu diperas lagi itu baru kamu sadar bahwa itu bukan Pak Abdul Qadir yang asli gitu ya? Iya. Oke. Mm-mm. Saya sadarnya pas terakhir dia pengen minta duit lagi dari saya. Terus saya bilang coba video call, saya bilang gitu kan. Aku Pinter. video call, tapi saya lihat ada keanehan gitu dalam video callnya. Cuman Oh, pinter. awal dia sebelum merasa saya video callnya tuh kayak nyata asli banget gitu. Iya, itu caranya penipu mbak. Kenapa? Karena Iya. kamu lagi dibalur cinta. Jadi kamu nggak merasa keanehan. Tapi saat kamu curiga, mata hatimu sudah terbuka sayang. Sebenarnya dari awal itu berbeda sayang. Mm-mm. Ngerti nggak? Ngerti. Terus setelah kamu melihat keanehan itu, apa yang kamu katakan pada dirimu? Melihat keanehan itu saya bilang berarti ini saya benar-benar ketipu. Jadi saya pengen Ya, tadi sampai rumah tadi sini 28 tadi loh. Terus mbak, silakan. saya pengen ke jalur hukum, tapi saya sadar lagi sedangkan yang ini tuh bukan Pak Abdul Qadir yang asli gitu. Oke. Terus yang nipu saya tuh mau cari di mana gitu. Betul. Terus? Nah habis itu saya berpikirnya di mana mau nyari orang yang bisa kayak ngelacak nomor HP, lokasinya segala macem gitu, guys. Oke. Sekarang posisi HP-nya masih aktif atau bagaimana? Si penipunya itu masih aktif, Miss. Oke, nomornya kasihkan ke saya. Mungkin saya minta bantuan Bang Abdul Qadir sendiri untuk mengeceknya.